momen gak terduga terjadi di konser JKT48 yang diselenggarakan di Istora Senayan, Jakarta Pusat. Haruka Nakagawa, mantan member yang punya peran besar di awal perjalanan JKT48, ikut hadir di tengah penonton. Waktu sesi konser menuju akhir, Haruka sempat memimpin seruan encore dari tempatnya berdiri. Tapi bukannya disambut dengan semangat, seruannya justru disoraki oleh sebagian penonton. Haruka terlihat kaget dan akhirnya dia menangis. Usut punya usut, Haruka diduga jadi korban salah sasaran dari fans yang marah pada manajemen. Kejadian ini pun viral di media sosial. Banyak yang memberikan dukungan untuk Haruka, tapi nggak sedikit juga yang mengkritik tindakannya. Jadi sebenarnya, apa yang terjadi di balik sorakan itu? Dan kenapa fans malah menolak adanya encore? Malam konser spesial JKT48 Full House pada 26 Juli 2025 harusnya jadi momen nostalgia yang penuh euforia. Fans lama dan baru tumpah ruah, termasuk sejumlah alumni yang ikut hadir sebagai penonton. Salah satunya adalah Haruka Nakagawa, mantan member generasi awal yang dikenal energik dan dekat dengan fans. Walau bukan lagi termasuk dari member JKT48, sudah jadi bahasan umum kalau dia sangat mencintai grup tersebut. Kehadirannya di konser ini pun awalnya disambut hangat oleh penggemar. Sampai menjelang akhir acara dan suasana mulai hening, Haruka tiba-tiba meneriakkan seruan encore dari tempat duduknya. Biasanya, momen seperti itu disambut hangat dan semangat, tapi malam itu sangat berbeda. Teriakan Haruka justru dibalas dengan sorakan penolakan dari kebanyakan penonton. Suasana pun tentu mendadak canggung. Haruka terlihat terkejut dan akhirnya tidak bisa menahan air matanya. Banyak yang menyangka dia disoraki karena dianggap sok tampil atau nyelonong momen. Padahal, Haruka hanya spontan ingin meramaikan seperti biasanya, tapi responnya benar-benar di luar dugaan. Akhirnya, konser JKT48 ditutup dengan suara member dari backstage. Para member itu menyampaikan terima kasih yang diiringi dengan suara tangis. Apa sebenarnya yang terjadi di balik insiden itu? Meski member JKT48 merasa sedih saat menutup konser, para fans tetap nggak mau ada encore dan membiarkan konser berakhir dengan seadanya. Karena biasanya, momen encore ini jadi momen yang sangat dinantikan oleh para penggemar. Di encore ini, member akan memberikan penampilan tambahan dan suka memberikan pengumuman penting atau cuma sesi foto bersama. Tapi di konser kali ini, gak ada seruan untuk meminta encore dari segitu banyaknya penggemar yang hadir di bangku penonton. Kabarnya, aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes diam-diam dari penggemar yang merasa aspirasi atau pendapat mereka tidak pernah didengar oleh JKT48 Operational Team. Sejumlah fans yang ada di luar area Istora Senayan memasang poster dengan tulisan yang mengatakan kalau JKT48 Operational Team hanya memikirkan uang. Nggak tanggung-tanggung, poster itu dibuat dalam ukuran besar. Usut punya usut, ternyata kemarahan fans ini sudah ada sejak lama. Mereka juga sering membahas tentang keadaan manajemen JKT48 sekarang. Pihak manajemen yang sekarang dianggap hanya mementingkan uang saja. Para fans curiga kalau member JKT48 cuma jadi alat untuk menghasilkan uang. Akun media sosial ex-JKT48 juga jadi sasaran empuk kemarahan fans. Sebutan manajemen membangkang sampai manajemen bobrok pun memenuhi kolom komentar. Keputusan untuk gak minta encore ini dianggap sebagai bentuk kritik pada keputusan dan kebijakan manajemen yang dinilai kurang berpihak pada pendapat penggemar. Jadi,
Apa yang terjadi di malam itu ternyata bukan reaksi spontan. Untuk pertama kalinya dalam sejarah JKT48, konser ditutup tanpa encore. Di tengah situasi panas itu, ucapan Isyana Sarasvati yang jadi kolaborator pun jadi sorotan. Jadi say thank you buat fans yang, karena kita tuh nggak akan pernah ada di titik kesuksesan hari ini tanpa semua pendukung kita. Jadi lagu ini juga penyemangat buat kalian berdua untuk selalu mencintai gitu. Buat banyak fans, kata-kata Isyana seolah mewakili isi hati mereka, dan videonya pun ikut viral dijadikan sebagai kode keras untuk manajemen. Di sisi lain, banyak netizen yang merasa Haruka nggak salah apa-apa. Dia cuma mantan member yang pengen dukung junior-juniornya. Dukungan moral dan simpati datang pada Haruka yang dianggap sebagai korban salah sasaran. Tapi di samping itu, mungkin banyak yang bertanya, sebenarnya ada masalah apa sampai fans protes ke manajemen JKT48? Seperti yang dibilang sebelumnya, ini bukan soal benci sama member. Sebaliknya, mereka justru kecewa pada manajemen yang mengatur JKT48 sekarang. Protes keras ini berawal dari kekhawatiran Wota, sebutan fans JKT48 pada para member yang ada di bawah pimpinan Fritz Fernandes alias Pupuritsu. Karena saat perayaan ulang tahun Fritz yang merupakan general manager JKT48, tersebar foto kurang pantas atau nggak senonoh. Di foto itu, Fritz terlihat sedang membawa kue ulang tahun dengan dekorasi berbentuk kelamin pria, ditambah lagi dengan tulisan yang nggak pantas juga. Sontak para penggemar mulai khawatir dengan para member JKT48 karena seharusnya Fritz menjadi contoh yang positif, bukan malah sebaliknya. Terlebih lagi, semua member JKT48 adalah perempuan dan ada yang masih di bawah umur. Sampai fans khawatir jika member tetap berada di bawah kepengurusan Fritz. Tagar Pupuritsu Out pun ramai disuarakan di aplikasi X. Sampai manajemen JKT48 langsung turun tangan untuk klarifikasi lewat akun X official JKT48. Mereka menjelaskan kalau foto itu diambil waktu Oktober 2021 lalu, dan para member juga disebut nggak hadir di acara itu. Manajemen mengklaim kalau kue ulang tahun itu hanya bagian dari candaan dari teman yang hadir dalam perayaan ulang tahun tersebut. Dalam klarifikasi itu, pihak manajemen juga nggak lupa sampaikan permohonan maaf dan mengaku sudah memberikan teguran pada Fritz. Tapi sayangnya, klarifikasi tersebut tidak meredam kemarahan fans. Malah justru semakin memantik karena pasalnya jejak digital membuktikan kalau sejumlah member hadir di perayaan itu. Nggak tanggung-tanggung, salah satu Wota ada yang mengadukan kejadian ini lewat DM Instagram pada pendiri AKB48 Yasushi Akimoto. Rupanya, DM itu dibalas oleh Yasushi dan menyebut pihaknya akan mengecek terlebih dahulu. Kejadian di konser JKT48 ini jadi pengingat bagi semua pihak kalau sebuah aksi sekecil apapun bisa sangat berdampak, apalagi di saat banyak orang yang memperhatikan. Penggemar punya hak untuk mengeluarkan pendapat dan menunjukkan kekecewaan, tapi caranya juga harus diperhatikan supaya nggak menyakiti orang yang mungkin nggak terlibat langsung. Haruka mungkin saja nggak tahu situasi lengkapnya malam itu, jadi niatnya dia cuma ingin meramaikan suasana. Tapi gimana menurut kamu? Apa benar Haruka tidak tahu kondisi saat itu? Saat penggemar sepakat untuk melakukan aksi protes di tengah konser? Tulis jawabannya di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi biar gak ketinggalan video selanjutnya. Sampai jumpa di kupas tuntas berita hiburan selanjutnya bersama Igini.